Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Angelina dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Psikologi. Saya mengambil prodi PGSD semester 4 sekarang. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian saya di SD Muhammadiyah Ngoro. Artikel yang saya buat berjudul Strategi SD Muhammadiyah Ngoro dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Yang pertama, abstrak untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Ngoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam hal ini adalah guru SD Muhammadiyah Ngoro. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 meliputi 1. Strategi pembelajaran melalui daring dan luring dengan cara dilakukan door to door atau guru mendatangi setiap rumah peserta didik. Siswa masuk dengan jadwal bergantian saat pandemi. Siswa datang langsung ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam artikel ini, pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Ngoro. Pembelajaran daring dilakukan di SD Muhammadiyah Ngoro pada saat observasi di SD Muhammadiyah Ngoro. Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi ini dengan cara siswa datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas serta melakukan pembelajaran luring dengan pergantian jadwal masuknya. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan guru kelas 2 di SD Muhammadiyah Ngoro, pelaksanaan pembelajaran di SD Muhammadiyah dilakukan dengan cara guru datang ke setiap rumah peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada metode ini dilakukan dengan melakukan teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi SD Muhammadiyah Ngoro dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya teliti dan hasil artikel yang saya buat. Di SD Muhammadiyah Ngoro semenjak adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring dan luring. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring, guru-guru melakukan kegiatan secara online dan atau tidak tatap muka. Pembelajaran daring dilakukan dengan cara mengirimkan materi pelajaran dan tugas melalui via WhatsApp grup kelas. Apabila ada hal yang tidak mengerti atau tidak paham, bisa chat pribadi ke guru kelas masing-masing. Kemudian guru kelas akan menjelaskan secara lebih rinci materi tersebut agar siswa paham. Dalam pembelajaran daring ada beberapa kelompok yang disusun untuk melaksanakan pembelajaran daring, yaitu untuk siswa kelas rendah kelas 1, 2, dan 3 pembelajaran daring melalui via WhatsApp, tidak menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet karena mereka masih belum paham mengenai aplikasi tersebut, dan juga masih banyak anak yang tidak mempunyai handphone sendiri. Untuk anak yang kelas atas seperti siswa kelas
6. Pembelajaran biasanya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Supaya mereka lebih paham mengenai materi yang disampaikan karena sudah kelas tinggi, sehingga perlu adanya aplikasi yang mendukung pembelajaran daring tersebut. Pada saat pembelajaran luring di SD Muhammadiyah Ngoro, pelaksanaannya berkelompok juga. Setiap kelas dibagi waktu 2 hari, seperti kelas 2 berjumlah 24. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan tempat tinggalnya. Jika dalam satu kelas tidak cukup waktu, maka pelaksanaannya lebih dari 2 hari, jadi lebih memakan waktu yang lebih lama. Dengan pembelajaran luring ini, guru-guru mendatangi setiap rumah peserta didik, juga dinamakan dengan pembelajaran door to door. Pembelajaran ini dirasa kurang efektif karena menyita waktu bagi guru-guru, karena jarak tempuh yang lumayan jauh, dan juga materi yang disampaikan pasti akan lebih banyak, dan juga anak-anak pasti akan lebih sering bertanya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Tetapi di sisi lain, pembelajaran door to door ini juga memberikan efek yang baik bagi siswa dan orang tua, yakni bisa berinteraksi langsung antara guru dan peserta didik, sehingga penyampaian materi mudah dipahami. Selain itu, mempermudahkan siswa sehingga tidak memerlukan lagi koneksi internet, dan juga memudahkan orang tua apabila ada anaknya yang tidak mempunyai smartphone, sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi mengenai pendidikan anaknya di masa pandemi ini, karena guru-guru bisa mendatangi langsung ke rumah peserta didik tersebut. Metode door to door ini hanya dilakukan bagi peserta didik yang kesulitan dalam mengakses internet dan yang tidak mempunyai smartphone saja. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa SD Muhammadiyah Ngoro di saat pandemi COVID-19 menggunakan strategi pembelajaran daring dan luring. Banyak sekali pro dan kontra mengenai pembelajaran daring dan luring. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada guru-guru yang bersedia diwawancarai dan meluangkan waktunya untuk penelitian saya, dan juga teman-teman saya yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun referensi yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.